Pekerjaan rumah tangga atau PRT adalah mereka yang bekerja membantu keluarga dalam menjalankan tugas-tugas rumah tangga. Di Indonesia, jumlah mereka mencapai lebih dari 4 juta orang. Sebagian besar adalah perempuan yang bekerja tanpa perlindungan hukum, tanpa kontrak kerja, dan seringkali tanpa pengakuan yang layak. Eksploitasi terhadap pekerja rumah tangga di Indonesia menjadi isu yang sangat penting, namun seringkali terabaikan oleh publik. Padahal merekalah yang berkontribusi sangat besar terhadap keberlangsungan rumah tangga. Namun, banyak dari mereka yang masih mengalami eksploitasi seperti rendahnya gaji yang diterima berkisar 20-30% dari UMR. Seperti yang kita tahu bahwa pekerja rumah tangga di Indonesia itu mengalami beberapa bentuk kekerasan seperti kekerasan fisik, kekerasan verbal, eksploitasi, upah di bawah standar, dan juga jam kerja yang memang tidak manusiawi. Hal ini dikarenakan adanya kontrak yang tidak jelas dan juga perlindungan hukum yang tidak berlaku di Indonesia untuk melindungi PRT, sehingga mereka sering mengalami beberapa kekerasan dan juga pelecehan. Berbagai cara telah dilakukan untuk mendesak pengesahan RUU PPRT sendiri. Nah, hal tersebut dilakukan oleh pihak komunitas ataupun masyarakat. Dari pihak komunitas sendiri, contohnya seperti Jala PRT atau Jangkauan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga yang membuat sebuah petisi online untuk mendesak pemerintah segera melakukan pengesahan UU PPRT. Lalu pada Komnas HAM sendiri sudah melakukan pembuatan website untuk membuat suatu artikel yang menjelaskan apa saja yang sudah terjadi pada PRT di Indonesia. Lalu yang ketiga, pada masyarakat sendiri. Masyarakat sudah melakukan aksi demonstran di gedung DPR, di mana dilakukan pada tanggal 15 Agustus tahun 2024. Nasib pekerja rumah tangga atau PRT di Indonesia hingga saat ini masih jauh dari kata ideal. Seperti yang kita tahu bahwa mereka adalah tulang punggung di keluarga mereka. Namun tugas mereka selain tugas utama, mereka akan mendapatkan tugas tambahan yang hal ini tidak sesuai dengan perjanjian awal. Namun ironisnya di Indonesia mereka tidak mendapatkan penghormatan dan juga perlindungan yang layak yang mereka lakukan. Ini bagian dari rangkaian aksi mogok makan dan puasa untuk mendesak ya agar RUU PRT segera dibahas dan disahkan, mengingat sudah 19 tahun ya RUU PRT ini di DPR. Oke, ya, jadi memang selama ini yang menjadi perhatian pemerintah kan hanya pekerja di sektor formal, yaitu di perusahaan dan lain. Padahal problem yang sering selama ini terkait dengan hak asasi manusia, terutama dalam perlindungan hak asasi manusia itu adalah pekerja di sektor informal, termasuk di sini adalah pekerja di rumah tangga. Nah, dan realnya memang banyak praktek-praktek untuk pekerja di sektor informal, terutama rumah tangga, yang itu mengarah kepada pelanggaran terhadap hak asasi bagi manusia, mulai dari sistem jam kerja, hak-hak mereka dalam bekerja, misalnya termasuk hak gaji dan lain-lain, termasuk juga jaminan kepastian terkait kesejahteraan dan nah itu yang memang banyak yang tidak terlindungi. Belum lagi banyak praktek-praktek yang karena tidak terlindunginya hak mereka sebagai pekerja itu mengarah pada tindakan kekerasan terhadap
pekerja sektor informal terutama rumah tangga. Nah, inilah yang menjadikan desakan bahwa perlu juga diatur tentang itu. Dan realnya secara data ini banyak warga kita yang memang bekerja di sektor informal terutama di rumah tangga ini banyak. Dan ini perlu diatur dan mestinya tidak sulit bagi pemerintah untuk segera menetapkan itu. Yang penting di sini adalah harapannya ya pemerintah harus lebih banyak mendengar dari mereka, terutama dari beberapa komunitas NGO yang selama ini melakukan advokasi dan bersentuhan dengan persoalan itu. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerjaan Rumah Tangga bukan hanya sekedar aturan hukum, melainkan suatu wujud keadilan sosial yang harus segera diwujudkan. Perjuangan ini membutuhkan dukungan kita semua. Mari kita bergerak bersama Mendukung pengesahan RUU PPRT Demi masa depan yang lebih adil bagi para pahlawan di balik layar kehidupan kita. Untuk mempercepat penetapan Undang-Undang PPRT ini, saya perintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder. Saya berharap Undang-Undang PPRT bisa segera ditetapkan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga dan kepada pemberi kerja, serta kepada penyalur kerja.